Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sandi Irawan Enunahar, jurusan Tasawuf Psikoterapi dari kelas 6A, yang akan mempresentasikan tentang jiwa yang sehat dalam konsep para sufi yang diampu oleh Bapak Dr. Bani MPDI yang selalu saya takdimkan dan saya hormati, dan tak lupa teman-teman yang saya cintai. Langsung saja, sambil menjelaskan materi, saya akan mengarahkan kamera ke atas. Nah, sebelum ke pembahasan kesehatan mental dalam pandangan konsep para sufi, sebelumnya saya akan menjelaskan tentang kesehatan mental dalam pandangan spiritual. Spiritualitas dapat diartikan sebagai cahaya dalam diri dengan tujuan untuk mencapai makna dalam kehidupan. Spiritualitas juga dapat diartikan sebagai bagian yang paling dasar dari kesehatan dan kesejahteraan yang utuh dalam diri seseorang. Spiritualitas ini merupakan bentuk kesadaran yang ada pada diri manusia, serta menjadi bentuk kesadaran manusia dalam menemukan awal mulanya, bahkan tujuannya, serta nasib dirinya. Aspek spiritual antaranya yaitu pengalaman ibadah, di mana sebuah perasaan manusia yang menitikkan pada rasa bahagia dan kegembiraan yang diperoleh ketika dirinya terlibat dalam hal spiritual. Selain itu, adanya bentuk keyakinan pada sesuatu yang utuh tentang kehidupan yang terjadi dalam alam semesta, dan juga adanya keyakinan dalam diri manusia akan sesuatu yang berasal dari realitas manusia dalam menembus suatu kelompok tertentu yang biasa dikenal dengan keterikatan. Spiritualitas ini diukur kesuksesannya melalui seseorang dalam pencariannya akan segala hal yang mampu memberikan makna dalam menggunakan segala bentuk kriteria yang telah berorientasi dalam sisi kebahagiaan. Pengukuran spiritualitas lainnya dengan cara mengukur melalui kesehatan pada mental, fisik, dan kehidupan. Selanjutnya, keterkaitan antara sufi dan kesehatan. Literatur sufi terdahulu tidak banyak membicarakan tema kesehatan secara spesifik. Pada periode awal perkembangan sufi, yang menjadi topik pembahasan adalah zuhud, atau istilah lain dari zuhud adalah asketisisme, yaitu memberikan pandangan tentang keduniaan dengan cara yang berbeda dengan pendekatan atau yang memutuskan diri dengan keduniaan. Asketisisme ini memberi hikmah pemahaman tentang dunia. Hidup secara asketis berarti hidup yang tidak terpengaruh oleh gemerlapnya dunia, harta, jabatan, dan segala hal yang fana, serta tidak mengoyakkan hatinya untuk terus-menerus hadir dalam jamuan Tuhannya. Dalam kehidupan sehari-harinya, kaum asketis ini tetap bekerja, bermuamalah, dan menjalankan aktivitas harian lainnya. Perbedaannya terletak pada hatinya yang terus memuji Allah dan menghindari untuk mengingkarinya. Asketisisme ini membebaskan diri dari kungkungan hawa nafsu. Kebebasan akan tercipta manakala manusia benar-benar bisa bebas dari hawa nafsu. Kesederhanaan yang ditambahkan para zahid bukan karena mereka tidak memiliki apa-apa, karena Utsman bin Affan sendiri contohnya adalah salah satu sahabat Nabi Muhammad yang kaya raya namun berperilaku zuhud. Harta berlimpah yang dimilikinya tidak membuatnya terpesona dan terjebak pada kepemilikan. Nah, hidup yang penuh keseimbangan ini memberi efek positif bagi seorang asketis atau seorang zahid sebagai bagian dari pengalaman keagamaan dan berdampak pada kesehatan lahir dan batin. Pada fase berikutnya, asketisisme ini bermetamorfosa menjadi tasawuf. Hidup secara zuhud atau asketisisme ini lebih pada ritual ibadah. Hal ini memungkinkan pada berdampak pada kesehatan lahiriah atau tubuh pelakunya. Kesehatan batin ini erat hubungannya dengan kedekatan antara hamba dengan Tuhannya. Indikator dari sehatnya batin seorang salik yaitu ketika merasakan nikmatnya dalam beribadah. Kualitas kesehatan pun akan terus meningkat seiring makom atau tingkatan spiritual mereka naik dan merasakan manisnya ibadah dan terbukanya hijab antara dirinya dengan sarkolik. Macam-macam spiritual dalam ajaran tasawuf ini menjadi metode pembersihan jiwa yang efektif. Makom adalah tahapan ketika seorang hamba ini dalam upaya mendekati Tuhannya. Di dalamnya ada tugas terukur dan tujuan yang jelas. Seorang salik tidak boleh beranjak dari makamnya sebelum pembimbing spiritualnya memintanya untuk pindah pada makam berikutnya. Nah, selanjutnya manfaat perilaku sufi pada kesehatan mental. Menurut Allison dan Levin, ada temuan bahwa agama ataupun spiritual memiliki hubungan dengan kesehatan. Keadaan yang demikian menjadi sesuatu yang menarik bagi psikologi bidang klinis. Hasil review menunjukkan bahwa tema keterkaitan antara agama ataupun spiritual masuk dalam dunia akademik cukup terkenal dan fokus pada bidang sosial, perilaku, epidemiologi, dan penelitian klinis dengan jumlah ribuan artikel. Di antara pengaruh agama ataupun spiritual terdapat kesehatan mental seperti gangguan mood yaitu depresi dan kecemasan. Sisi lain agama ataupun spiritual berkaitan dengan kesehatan mental dalam bentuk kesejahteraan psikologis. Di antara bentuk kesejahteraan psikologis adalah kepuasan hidup serta kebahagiaan. Karena sisi lain agama ataupun spiritual juga sangat berpengaruh terhadap bentuk-bentuk yang merusak perilaku, seperti kecanduan terhadap zat adiktif dan pemanfaatan kesehatan mental.
penelitian yang dilakukan oleh Krauss bahwa spiritual dan agama berefek pada perasaan optimis dan percaya diri yang baik. Selanjutnya penelitian yang dilakukan oleh Martos, TG dan Stiger bahwa spiritual dan agama berefek pada penerimaan makna hidup, dan penelitian yang dilakukan oleh Park, Huang, Roger, dan Ai serta Thais bahwa orang yang menjalankan spiritual dan agama dengan baik akan memiliki harapan masa depan yang baik. Jadi agama dan kesehatan mental ini menunjukkan hubungan yang sangat positif. Hal tersebut ini menunjukkan bahwa beragama merupakan salah satu bentuk afiliasi untuk menumbuhkan fungsi-fungsi psikologi secara positif. Hasil review dan meta-analisis yang dilakukan oleh Payne et al. Menunjukkan bahwa ada ambigu temuan keterkaitan agama dengan fungsi-fungsi psikologis bagi pemeluknya. Dalam hal agama, Islam terutama, dalam ajarannya tasawuf memiliki beberapa manfaat yang signifikan untuk kesehatan mental, antara lain meningkatkan kesadaran diri, yakni tasawuf ini membantu meningkatkan kesadaran diri melalui proses introspeksi dan self-reflection yang dapat membantu individu memahami diri sendiri lebih baik dan mengatasi masalah-masalah psikologis. Selanjutnya, meningkatkan moralitas melalui ajaran moral yang berkaitan dengan spiritual seperti zuhud, sabar, tawakal, dan qanaah. Karena moralitas yang baik dapat membantu individu memelihara diri dari menelantarkan kebutuhan-kebutuhan spiritualnya dan meningkatkan kesehatan mental. Selanjutnya, meningkatkan kestabilan mental melalui pengalaman spiritual dan perasaan mistis yang dirasakan oleh para sufi. Pengalaman spiritual ini dapat menjadi pengobat, penyegar, dan pembersih jiwa yang ada dalam diri manusia, sehingga dapat membantu individu memperoleh kesehatan jiwa dan kestabilan mental, serta bisa meningkatkan kesehatan jiwa dan meningkatkan keharmonisan diri, meningkatkan kesehatan mental melalui proses penyucian diri tazkiyatun nafas, karena bisa mengatasi masalah-masalah psikologis, serta bisa meningkatkan kesehatan fisik. Tasawuf ini banyak sekali manfaatnya. Nah, dapat dimengerti bahwa tasawuf sangat memiliki peran signifikan dalam meningkatkan kesehatan mental. Dapat meningkatkan kesadaran diri, meningkatkan moralitas, kestabilan mental, kesehatan jiwa, keharmonisan diri, kesehatan mental, meningkatkan kesehatan fisik, meningkatkan spiritual, dan meningkatkan kesehatan jiwa. Demikian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.